Halo semuanya, balik lagi di podcast kesayangan kita, Ngobras alias Ngobrol Santai. Balik lagi dengan gue Tirta. Dan gua Fari. Halo Sobat Santai. Gimana nih harinya? Semoga dompet tebel dan pikiran jernih ya. Amin, paling serius itu Ri. Ngomong-ngomongin pikiran jernih, hari ini kita bakal ngebahas topik yang kelihatannya berat, kayak beban hidup. Beban Tapi, hidup. tapi tenang aja, kita bakal bawa santai. Kita mau ngomongin soal sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Wah, dengar istilahnya tuh kayak gua langsung dejavu tuh sama masa SMA gua. Langsung kebayang kayak muka guru sosiologi gua tuh yang lagi hobi ngasih tugas kuis. Mendadak. Sumpah, parah banget pas jam-jam makan siang. Horor, sumpah. Tenang Ri, di sini nggak ada kuis dadakan kok. Tapi sebelum kita bahas yang lebih dalam lagi, ini tenggorokanku udah mulai seret nih. Untung gue udah siapin amunisi. Apaan tuh? Jangan dulu bawa air keran ya? Oh, Jangan. enggak dong. Apa tuh? Ini dia air minum Baki. Segar banget. Apa nih? Baki. Cobain dah. Cobain ya. Wah, mantap, seger banget asli. Padahal lu tadi semangat banget. Ternyata rasa minuman baki ini pikiran langsung jernih. Lagi buat bahas sosiologi nih. Nah, karena pikiran udah jernih berkat Baki, yuk kita mulai bahas yang pertama dulu, materialnya. Coba lu jelasin sesimpel mungkin, Ri. Oke, jadi matrilineal itu sistem kekerabatan yang menaik dari garis keturunan dari pihak ibu. Nah, jadi silsilah suku bahkan kadang harus harta pusaka itu turunin lewat jalur perempuan. Dari ibu, nenek sampai ke atasnya tuh. Oh, berarti kalau di Indonesia contoh yang paling populernya itu saudara-saudara kita dari Minangkabau dong ya, Sumatera Barat. Hampir aja lu diberi keluarga, tak. Bener, di Minangkabau itu contoh paling legendaris. Di sana garis keturunan itu diturunin dari ibu. Uniknya lagi, kalau dalam hal warisan harta pusaka tinggi, jatuhnya ke anak perempuan tak? Wah, enak dong ya jadi anak perempuan di sana. Langsung auto kaya dari lahir. Ya enggak dong, enggak gitu juga konsepnya. Tapi emang dari bentuk penghormatan luar biasa buat perempuan. Tapi jangan lupa dong, para laki atau bapak di sana tetap punya peran penting nih bagi kepala keluarga dan pelindung adat yang bisa disebut kayak ninja mamak. Jadi tetap seimbang, nggak berat sebelah kayak hubungan lu sama yang digantung itu. Aduh, tolong sensor bagian yang curhat. Itu perih banget ketika gue tuh butuh minum Baki lagi buat nembak luka di hati. Terus baki mulu. Oke, lanjut. Sekarang kita bedah lawannya, itu patrilineal. Ini berarti kebalikannya kan, Ri? Wah, bener banget tuh. Jadi kalau patrilineal itu garis keturunan dari yang ditarik dari pihak ayah atau laki-laki. Jadi nama keluarga, marga atau hak waris utama tuh diterusin oleh anak laki-laki ke generasi selanjutnya. Nah, kalau ini contohnya suku apaan aja sih, Ri, di Indonesia? Yang paling kita sering dengar itu kayak suku Batak di Sumatera Utara, suku Bali, kalau nggak suku-suku Maluku dari Papua dah. Contohnya kalau di suku Batak, kalau bapaknya marga Nasution atau Siregar, ya anaknya otomatis pakai marga di belakang namanya. Oh alah, pantesan ya. Gue dulu punya temen. Dia bangga banget sama marganya. Pas gue tanya, lu dapat marga ini dari siapa? Dia jawab, ya dari bapak gue lah. Jawab gitu. Terus gue tanya lagi, kalau dari ibu lu dapetnya apa? Dia malah jawab, dapat omelan tiap pagi. Kalau kalau telat bangun. Kebiasaan itu main universal tak mau patrinel kalau nggak matrinel lu kalau bangun jam 10 siang juga mau tetap jadi ketua adat pertelaan rumah tangga itu mah. Asli, tapi di sistem patrilineal ini anak laki-laki itu emang penting banget buat nerusin marga keluarga besar supaya nggak putus. Tapi sekali lagi ya, sobat santai, ini bukan berarti anak perempuan itu nggak berharga. Perempuan tetap dihormati banget. Cuman pembagian tugas adatnya aja yang beda. Nah, betul banget. Jadi itu kayak kesimpulannya, mau jalur lewat ibu kalau nggak lewat ayah, dulu itu sama buktiin. Kalau Indonesia itu kayak banget akan ada istiadat. Nggak kayak sistem yang nggak ada sistem yang lebih hebat. Semuanya punya cara unik buat menjaga keutuhannya. Setuju. Yang paling penting mah kita saling menghormati aja daripada berdebat mana yang lebih bagus.
Mending kita minum air baki aja. Wah, betul banget. Sumpah baki segar banget kalau minum. Ini kalau air ini udah jelas bagusnya buat Iya kesehatan. dong. BTW nih berapa nih harganya nih kalau di toko nih? Di toko-toko dekat rumah gue sih ya harganya cuma 1.500, murah banget kan. Wah, murah banget. Udah gitu enak lagi. Cocok kalau misalnya pergian mana-mana bawa baki. Seger lagi, nggak dingin kan. Bener. Gak kerasa nih, kita udah di penghujung acara aja nih. Makasih banyak buat Sobat Santai yang udah nemenin celotehan kita dari awal sampai akhir. Betul. Jadi gimana nih? Mau kita lanjut atau kita sudahi saja? Sudah aja kali ya. Sudahin aja lah. Oke, karena kita sudah di penghujung podcast kita hari ini, marilah kita tutup aja langsung. Gimana nih yang punya acara ini? Sekian dari gua Tirta. Dan gua Fahri. Semoga bertemu lagi di podcast selanjutnya. Ya, bener banget. Wow.